Min Hee-jin juga mengungkapkan kalau Ailit telah melakukan plagiat nih terhadap New Jeans. Kami tidak berniat mengizinkan siapapun untuk mempromosikan diri mereka, grup Dongseng New Jeans. Diduga eksekutif Adore yaitu Deputi A yang dikenal sebagai tangan kanannya CEO Min Hee-jin menggunakan posisinya untuk apakah ini menjadi 50-50 yang kedua? Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana konflik yang terjadi antara Hype Labels dan juga Min Hee-jin. Apa sih yang terjadi dengan mereka sebenarnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Seperti yang sudah dilaporkan oleh media pada tanggal 20 April 2024 yang lalu, Hype Labels mengadakan pertemuan nih dengan para pemegang saham dari sublabel Adore, serta meminta produser Min Hee-jin yang juga merupakan salah satu pemegang saham mundur dari jabatannya. Berdasarkan laporan sebelumnya, tindakan ini dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban manajemen Adore atas upaya perampasan hak manajemen dan penunjukan direktur Hype tambahan. Hype Labels dilaporkan menemukan bukti-bukti bahwa Min Hee-jin yang merupakan CEO Adore saat ini berusaha untuk melepaskan anak perusahaan tersebut dari induknya. Dalam kata lain, Adore itu pengen keluar nih guys dari Hype Label. Dan masalah itu semakin berkembang ketika Hype Labels itu merilis hasil audit mereka terhadap Min Hee-jin. Seperti yang dilansir dari SE Daily, di sini Hype itu mengklaim menemukan bukti bahwa Min Hee-jin beserta dengan dua CEO Adore lainnya, kita sebut saja sebagai Deputi A dan juga Deputi B, diduga ingin merebut Adore agar keluar dari Hype Labels. Ketiga pemegang jabatan tertinggi di Adore tersebut berkonsultasi dengan pihak eksternal tentang bagaimana nih caranya agar perusahaan tersebut bisa keluar dari Hype Labels. Mereka diduga berusaha untuk membuat Hype Labels menjual 80% sahamnya di Adore kepada investor. By the way, untuk tambahan informasi, saat Adore ini didirikan, Hype itu memegang 100% saham. Namun, pada tahun 2023, CEO dari Min Hee-jin menggunakan opsi beli dan membeli sekitar 18% atau 573.160 saham dari Hype dengan harga sekitar 1,1 miliar Korea won. Dan ia pun lantas menjadi pemegang saham terbesar kedua dari perusahaan tersebut. Dan pada akhirnya Hype ini memegang 80% saham dan 2% sisanya itu dilaporkan dimiliki oleh eksekutif Adore lainnya. Jika Hype menjual sahamnya kepada pihak lain, mereka nggak lagi punya kuasa atas Adore, sehingga Adore ini bisa melepaskan diri dari label tersebut. Dan Yorobun, rencana tersebut juga diduga termasuk memanipulasi opini publik agar Hype itu terlihat berbuat tidak adil kepada Adore. Kabarnya, mereka juga telah menghubungi orang tua member dari New Jeans untuk memihak kepada Adore dan juga Min Hee-jin. Lebih dari itu, hasil audit dari Hype Labels juga melaporkan sejumlah penyelewengan lainnya. Mereka melaporkan bahwa ketiga pemegang jabatan tertinggi di Adore, yaitu CEO Min Hee-jin, terus Deputi A sama Deputi B, secara sengaja membocorkan sejumlah informasi kepada pihak eksternal. Salah satu informasi penting yang dibocorkan adalah tentang bagaimana kontrak Adore dan juga Hype. Hype juga melaporkan bahwa ketiga pemegang jabatan tertinggi di Adore ini membocorkan informasi artis-artisnya kepada pihak luar. Berdasarkan laporan yang sama dari SE Daily, Hype juga mengatakan bahwa ketiga pemegang jabatan ini membocorkan informasi pribadi, informasi kesehatan, hingga konten-konten pre-debut dari para member New Jeans. Selain informasi yang menyangkut artisnya, Adore juga dituduh membocorkan informasi internal para karyawannya. Di sisi lain, di tanggal yang sama nih, atau di tanggal 20 April, media Korea Hangkyung juga telah membagikan informasi eksklusif mengenai perseteruan antara Min Hee-jin dengan Hype Labels. Dalam wawancara terbaru Min Hee-jin dengan media Korea itu, CEO Adore tersebut diduga mengungkapkan alasan utama perseteruannya dengan Hype Labels. Min Hee-jin mengatakan bahwa dirinya itu takut kalau New Jeans akan diambil oleh Hype, dikarenakan debut di bawah naungan Hype Labels. Selain mengaku takut New Jeans akan diambil oleh Hype, Min Hee-jin juga mengungkapkan kalau Ailit telah melakukan plagiat nih terhadap New Jeans. Ailit sendiri debut nih pada bulan Maret tahun 2024 yang lalu, dan disebutkan banyak publik yang mengklaim bahwa girl group baru Blip ini meniru New Jeans. Ketika wawancara, Min Hee-jin mengungkapkan, Ailit menyalin New Jeans bukanlah sesuatu yang dilakukan Blip sendiri, tetapi Hype juga terkait dengannya. Hype mengaku sebagai pemimpin K-pop, dibutakan oleh keuntungan, dan mereka meniru konten budaya sukses tanpa ragu sedikit pun. Adore itu tidak pernah mengizinkan siapapun menyalin hasil New Jeans. Sebelum audit, Min Hee-jin dan Dewan Manajemen Internal Adore diduga telah mengirimkan pernyataan dan juga permintaan mereka ke Blip Lab secara terus-menerus. Dan baru seminggu sebelumnya, Adore menyampaikan secara resmi kepada Blip Lab terhadap aksi plagiat dengan New Jeans setelah tidak mendapatkan respon. Min Hee-jin mengirimkan berupa pernyataan terkait pelanggaran nilai merek New Jeans akibat plagiarisme. Selain itu, CEO Adore ini juga telah merilis bagaimana pernyataan terkait hal tersebut. Dalam statementnya, ia mengatakan, ini adalah Adore Co. Ltd.
Untuk melindungi artis kami, yaitu NewJeans, dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat di industri musik Korea Selatan, Adore membuat pernyataan publik. HYBE beroperasi dalam sistem multi-label, di mana anak perusahaannya bisa secara independen untuk memproduksi musik sendiri dan membangun perbedaan melalui hal ini. Adore adalah salah satu perusahaan tersebut. Akan tetapi, ironisnya, Adore dan artisnya yaitu NewJeans menghadapi pelanggaran yang parah oleh HYBE. Salah satu label di bawah HYBE yaitu Blip Lab menyebutkan I-LEAD. Girl group beranggotakan 5 orang pada Maret 2024. Setelah foto teaser I-LEAD dirilis, ada reaksi yang meledak-ledak di dunia maya. Dan orang-orang yang mengira itu NewJeans. Gaya rambut, dari hiasan I-LEAD, terus pakaian, koreografi, foto, video, acara publik, dan lain-lain telah meniru NewJeans. Ada ulasan yang mengklaim bahwa I-LEAD adalah gaya Min Hee-jin, tipe Min Hee-jin, dan bahkan subtipe NewJeans. Ini bukanlah sesuatu yang membuat mereka tidak malu. Bang Si-hyuk dari HYBE mengambil bagian dalam produksi album debut I-LEAD. Peniruan I-LEAD terhadap NewJeans tidak dilakukan oleh Blip Lab saja sebagai label, tetapi juga menjadi perhatian HYBE. Sebagai perusahaan K-pop terkemuka, HYBE telah dibutakan oleh keuntungan dan menyalin konten budaya yang sukses tanpa ragu-ragu, bukannya menunjukkan sesuatu yang baru. Mereka hanya memproduksi hal-hal yang dangkal. Saat ini, NewJeans sedang mempersiapkan comeback pada bulan Mei, tapi debut I-LEAD telah memunculkan NewJeans di saat mereka tidak sedang berpromosi. Berkait kemunculan grup subtipe, reputasi NewJeans telah dirusak, dan para anggota telah terseret ke dalam perdebatan yang tidak perlu, digunakan sebagai topik di antara penggemar dan publik, yang kemudian merasa khawatir dan juga lelah, karena pembicaraan yang terus berlanjut. Orang yang mewujudkan hal ini, yaitu HYBE dan Blip Lab, mendapatkan keuntungan darinya. Namun, yang dirugikan adalah Adore dan NewJeans. Ada pendapat bahwa karena kami berdua adalah label di bawah HYBE, kesamaan antara NewJeans dan I-LEAD adalah hal wajar. Bahkan, ada yang merasa Adore dan NewJeans setuju dengan peniruan tersebut. Saya meluruskan segalanya karena reaksi-reaksi ini hanyalah kesalahpahaman. Di bawah struktur multi-label, masing-masing label dapat memproduksi musik yang mereka inginkan secara mandiri. Dan hanya karena dua label berada di bawah payung yang sama, hal ini tidak memberikan hak kepada satu label untuk meniru keluaran budaya label lain. Dan Adore tidak pernah mengizinkan siapapun, baik itu HYBE, Blip Lab, atau label lainnya, untuk menyalin keluaran NewJeans. Adore sama sekali tidak ingin I-LEAD dan NewJeans dihubungkan dengan cara apapun. Kami tidak berniat mengizinkan siapapun untuk mempromosikan diri mereka menggunakan frasa seperti grup Dongseng NewJeans, hanya karena grup tersebut di bawah payung HYBE. Adore telah menyatakan keberatannya terhadap HYBE mengenai peniruan NewJeans oleh Blip Lab, serta masalah berturut-turut mengenai pelakuan HYBE terhadap NewJeans. Namun, HYBE tidak mengakui kesalahan Blip Lab, sibuk membuat alasan, dan mengulur waktu sambil menunda memberikan jawaban kepada kami. Kemudian hari ini pada tanggal 20 April 2024, HYBE mengungkapkan bahwa mereka berencana mengambil langkah untuk memecah CEO Min Hee-jin, sehingga memicu kekhawatiran bahwa HYBE berencana menghancurkan nilai Adore. Pada saat yang sama, HYBE mencoba menggunakan media untuk mencoreng nama Min Hee-jin dengan tuduhan konyol bahwa dia mencoba mencuri dari HYBE. Bagaimana melindungi pencapaian budaya NewJeans sama dengan mencederai nilai-nilai Adore, dan berarti Min Hee-jin mencoba mencuri hak eksekutif Adore. Tampaknya ada motif lain yang sulit dipahami. HYBE dan Blip Lab belum meminta maaf atas kejadian ini. Sementara itu, nampaknya mereka yakin bisa mengakhiri situasi ini dengan mengeluarkan Min Hee-jin dari Adore. Adore akan menggunakan semua opsi hukum untuk melindungi pencapaian budaya NewJeans dan melindungi grup tersebut dari plagiarisme lebih lanjut. Ada kemungkinan HYBE dan Blip Lab akan mengumpulkan bukti yang hanya memperkuat perbedaan antara I-LEAD dan NewJeans daripada berfokus pada apa yang terjadi saat debut untuk meremehkan insiden ini. Seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan kesalahpahaman penggemar dan publik akan semakin besar. Oleh karena itu, Adore memilih untuk mengeluarkan pernyataan ini saat ini setelah mendiskusikannya dengan pengacara kami dan NewJeans. Kami berharap melalui ini, HYBE dan Blip Lab akan mengakui kesalahan mereka, menghormati pencapaian budaya orang lain, dan daripada menjiplak, menambah industri hiburan Korea melalui kerja keras dan kreativitas. Terima kasih. Well, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Adore, yang mana mereka itu sangat tidak senang dengan bagaimana tindakan dari Blip Lab dan juga HYBE yang diduga memplagiat NewJeans. Adapun media Dispatch juga telah mengungkapkan sisi lain nih dari perseteruan tersebut. Laporan yang dirilis Dispatch pada hari Senin tanggal 20 April mengungkapkan bahwa Min Hee-jin telah lama berusaha untuk melepaskan diri dari HYBE labels. Dalam laporannya, Dispatch mengatakan bahwa CEO dari Adore itu secara rahasia mendekati orang dalam dan mencari cara untuk membeli saham HYBE di Adore. Dalam usahanya itu, Min Hee-jin memperoleh informasi penting mengenai HYBE. Namun sayangnya, dia memperoleh informasi itu dengan cara yang salah, yakni memperalat karyawan HYBE untuk mencuri informasi rahasia perusahaan.
Di lain sisi, Hype juga nggak mau kalah guys. Mereka juga telah menyimpan sejumlah bukti untuk melawan Min Hee-jin, termasuk kekerasan di tempat kerja. Hype dikabarkan telah mengultimatum Min Hee-jin hingga tanggal 23 April untuk merespon permintaan rapat pemegang saham. Sementara itu, dari temuan-temuan auditnya, Hype juga meminta Min Hee-jin untuk mundur dari jabatannya sebagai CEO Adore. Namun, tak dijelaskan lebih lanjut seperti apa tuntutan yang diberikan oleh dua pemegang kekuasaan Adore lainnya, yaitu Deputi A dan juga Deputi B, yang identitasnya masih disamarkan guys. Ketiganya ternyata sudah bekerja sama nih sejak masih berada di bawah naungan SM Entertainment. Seperti yang kalian ketahui, sebelum ke Hype Label, Min Hee-jin ini dulunya adalah di SM Entertainment Yorobun. Dan guys, sejauh ini ya, baik Hype Label, Adore, ataupun Min Hee-jin itu belum memberikan tanggapan lebih lanjut tentang perseteruan mereka. Belum juga sih dijelaskan lebih rinci apakah Min Hee-jin akan mengabulkan permintaan Hype, yaitu untuk mundur dari jabatan atau akan balik menuntut. Namun, jika Min Hee-jin menolak permintaan tersebut, Hype Labels mungkin akan memproses masalah ini secara hukum. Dan Yorobun, meskipun keinginan Adore untuk merdeka dari Hype Labels dapat dimengerti, tidak dapat disangkal bahwa agensinya yang masih baru ini, yang didirikan kurang dari 3 tahun lalu, telah mendapatkan keuntungan dari afiliasinya dengan Hype Label, khususnya dengan grup mereka yaitu New Jeans. Mengingat keuntungan berkelanjutan dari dikaitkan dengan Hype Label, muncul pertanyaan tentang motivasi mereka mengambil resiko pengambil alihan. Salah satu orang dalam industri berkomentar, karena Dewan Adore diisi oleh orang-orang dari pihak CEO Min, jika mereka memiliki informasi internal yang benar, mereka dapat dengan mudah mengambil kendali. Ada sentimen kuat dalam Adore bahwa CEO Min adalah Adore, dan bahkan jika perusahaan menjadi independen, mereka yakin masih dapat memberikan pengaruh yang sama. Mereka menambahkan bahwa meskipun Hype telah meminta diadakannya rapat pemegang saham, ada kemungkinan besar bahwa anggota dewan akan memihak CEO Min, sehingga hasilnya tidak pasti. Diduga eksekutif Adore yaitu Deputi A yang dikenal sebagai tangan kanannya CEO Min Hee-jin menggunakan posisinya untuk menyampaikan informasi internal kepada Adore. Ia atau Deputi A ini bertanggung jawab atas IR atau hubungan investor di Departemen Keuangan Hype dan dipindahkan ke Adore pada awal tahun ini. Selain Deputi A, anggota Dewan Adore yang ditunjuk pada tanggal 25 April 2023 adalah rekan dekat CEO Min yang disebut sebagai faksi Min Hee-jin. Adore telah dianggap sebagai agensi yang paling menjanjikan di antara sublabel Hype. Setelah CEO Min mendebutkan girl group pertamanya itu New Jeans pada tahun 2022, pendapatan Adore melonjak dari 18,6 miliar Korea won menjadi 110,3 miliar Korea won, dan itu hanya dalam 1 tahun. Menunjukkan hampir 100 miliar Korea won pertumbuhan pendapatan hanya dari satu grup. Berita kudeta mendadak Adore yang mengalami pertumbuhan besar-besar dalam waktu singkat mempengaruhi harga saham Hype. Jika Adore merdeka atau bebas dari Hype, salah satu pilar utama Hype Labels akan hilang. Dan setelah pengumuman tersebut, harga saham Hype dengan cepat turun nih lebih dari 10%, menyebabkan penghentian sementara perdagangan dikarenakan penurunan yang tiba-tiba. Pada penghujung hari, saham Hype telah anjlok 7,81%, ditutup pada 211.500 Korea won, lebih rendah 18.000 Korea won dibandingkan hari sebelumnya. Hype dilaporkan sedang menganalisis aset digital yang diamankan melalui audit untuk mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Dan guys, menanggapi isu yang satu ini, berikut adalah beberapa komentar dari netizen Korea. Yang pertama ada yang komen, saya pikir pengambil alihan akan mungkin terjadi jika dia memiliki lebih banyak saham di Adore. Dia benar-benar berlebihan karena orang-orang terus mengatakan dia jenius. Dia menjadi terlalu serakah. Keserakahannya akan money nggak ada habisnya. Jika dia diam aja, secara alami dia akan mendapatkan lebih banyak saham loh di perusahaan tersebut. Bener juga sih. Ini jelas merupakan upaya kudeta. Bagaimana dia bisa berpikir untuk melakukan kudeta terhadap perusahaan sebesar itu? Adore akan lebih baik jika mereka tetap bersama dengan Hype. Ya, citranya menjadi sia-sia. Kalau gagal, masuk penjara. Kalau berhasil, dia jadi ketua. Hahaha. Apakah ini menjadi 50-50 yang kedua? Dan guys, kalau kalian sendiri gimana ke opininya akan hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Ya, intinya kita doakan yang terbaik saja ya. Semoga ada jalan keluar atas permasalahan ini. Semoga tidak berlarut-larut. Anyway teman-teman, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Solky pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja ya koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.